Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita pada pagi hari ini di hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya satu minggu kita jalani, satu minggu Tuhan sudah memberkati kita, memimpin kita, dan kita bisa beraktivitas dengan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Karena itu pada pagi hari di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita, kita bersyukur kita ada di rumah Tuhan. Sekalipun kita berada di rumah masing-masing, ataupun kita dimanapun kita berada, mendengar firman Tuhan ini, mendengar khotbah ini, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Karena itu, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, belajar tentang akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon hikmat, agar pemilik firman ini, kuasanya bekerja, kuasanya akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti akan kebenaran yang saya sampaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini, di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi ini. Kami bersyukur karena kami masih bisa berkumpul di tengah-tengah keluarga kami, berkumpul untuk mendengar sabda firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati firman Tuhan yang disampaikan, arahkan setiap hati dan pikiran kami tertuju kepada pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, mampukan hamba-Mu untuk berkata-kata dan dalam kendali, sehingga pesan Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari dapat kami mengerti. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti saya katakan minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan. Saya percaya kebenaran itu tetap masih ada, eksis dalam diri kita, masih kita hidupkan dimanapun kita berada. Dan minggu ini lagi kita masih diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kita berbicara dengan bagaimana kita bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa hidup dengan pimpinan Roh Kudus Allah memelihara kita. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar dengan topik pada pagi hari ini, penuai di masa paceklik. Ini tema kita. Mungkin orang kata, apa sih maksudnya? Penuai di masa paceklik. Ini tema kita pada pagi hari. Mari kita membuka firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Matius pasal yang ke-9, ayat 35 sampai 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk Tuan itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ini firman Tuhan, mungkin kita sudah pernah mendengar ini untuk disampaikan dan diberitakan bagi kita. Apa artinya kalau pada pagi saya katakan tema kita adalah penuai di masa paceklik? Apa sih arti paceklik? Kalau kita melihat istilah dalam pertanian, dikatakan di sana adalah masa sulit. Dikatakan di sana arti paceklik itu masa kekurangan, atau lebih luasnya lagi musim yang tidak menguntungkan. Itu arti paceklik. Dan juga dampak dari, misalnya karena banjir, ketika banjir besar seluruh tanaman padi rusak. Karena musim hujan, misalnya tanaman ini menjadi rusak, itu juga disebut paceklik. Karena ada penyebab sehingga tidak menghasilkan panen yang baik. Ini dikatakan paceklik. Bagaimana jemaat yang berkati Tuhan? Bagaimana pasal dikatakan Matius 9, yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai 39 itu dikatakannya, yang kita baca. Apa hubungannya paceklik dengan sedangkan berbicara di sini Tuhan ingin berbicara tentang penuai. Dia katakan ladang sudah menguning, panen sudah siap, tetapi pekerja sedikit. Mengapa kita berbicara menjadi penuai? Ya, penuai di masa paceklik ini dikatakan di sana. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini runtutnya, kita akan bisa membaca ke atas. Bukan asal ayat 35 sampai 38, kita harus mundur lihat di ke atas sana. Maka sebenarnya
dalam pelayanan Tuhan Yesus, ini harus kita pelajari. Bukan hanya Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah bagi kita, tetapi dia juga menjalankan tugas utamanya. Sekalipun dia Tuhan, dia tetap menjalankan tugasnya. Dia dari kota ke kota, dari desa ke desa, dia berjalan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya? Dia datang di mana dia berkumpul, masuk ke rumah bait Allah, dikatakan dia berkumpul di sana. Dia datang untuk mengajar orang-orang. Jalan perjalanan dia untuk mengunjungi kota dan desa yang lain. Di pertengahan perjalanan dia menemukan begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Terlebih lagi dikatakan mereka tidak tahu kemana di sana. Lalu Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya pergumulan tentang banyak hal, Tuhan lakukan mujizat banyak. Itu sebabnya kalau kita baca rutut ke atas sana, ada orang buta, ada orang tuli, dikatakan di sana Tuhan lakukan. Murid-murid melihat langsung. Masuk dalam ayat yang ketiga, 35 sampai 38 di sana kita temukan di sana Yesus berbicara kepada murid mereka yang saat waktu itu. Ketika Yesus berbicara, katakan di sini, coba lihat, kalau disederhanakan bahasanya. Coba lihat, betul banyak orang ada di pinggir jalan ini. Mereka bukan miskin, mereka bukan tidak punya pekerjaan. Tetapi Yesus berbicara dengan konteks lain. Mereka ini butuh keselamatan. Mereka ini butuh sebuah pertolongan secara rohani bagi mereka. Itu sebabnya Yesus menggambarkan orang-orang yang dilewatinya, orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang mendengar pengajarannya. Mereka itu seperti sebuah panen. Dikatakan, ladang sudah menguning, ini siap untuk dipanen. Yesus katakan, di mana pekerja-pekerja itu sekarang? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan ayat 37 dan 38 dikatakan. Maka katanya kepada murid-muridnya, dikatakan di sana, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja itu kepadamu. Sebenarnya Yesus sedang mengajar kepada mereka, ini kamu, dikatakan, tuaian sudah ada, alat sudah ada sama kamu, tetapi mengapa engkau tidak melakukan menggunakannya? Selain dia berbicara kepada murid-murid, tetapi dia juga berbicara kepada pengikut-pengikut Kristus yang lain. Bisa jadi ada situ orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bisa jadi orang waktu itu pemimpin agama, mereka imam-imam yang mengerti tentang pengajaran. Tetapi mengapa Tuhan mengingatkan mereka? Karena mereka belum menyentuh yang seharusnya, yang seperti Tuhan Yesus sentuh. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pelayan Tuhan Yesus dikatakan sana berkaitan dengan apa? Dia berbicara tentang pengajaran. Kemana Yesus pergi, dia selalu mengajarkan tentang apa? Kerajaan sorga. Di mana Yesus pergi, orang mengikuti dia, terjadi mujizat di sana. Terjadi kesembuhan di sana. Dan itu sebabnya orang-orang yang datang ini seperti domba yang tidak ada gembalanya, kata Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus tahu persis seperti apa keadaan murid waktu itu. Sehingga dia mengambil contoh, mengambil sebuah contoh di sekitarnya. Dia melihat orang-orang punya ladang gandum yang ada di sana. Mungkin dia lewati waktu perjalanan. Memang waktunya panen gandum, tapi pekerja sedikit. Betulkah pekerja sedikit? Sehingga Tuhan katakan, mintalah kepada Tuhan yang pemilik ladang itu, sehingga ia memberikan kepada kamu seorang pekerja. Saudara, kalau kita baca baik-baik bagian firman Tuhan, kita paham. Mungkinkah Tuhan katakan, minta kepada siapa? Kepada Tuhan pemilik itu, supaya diberikan pekerja-pekerja untuk memanen atau menuai ini panen yang sudah siap menguning ini. Saudara coba baca, ketika saya membaca ulang-ulang bagian firman Tuhan ini, Tuhan secara tidak langsung mengingatkan murid-murid. Mengapa engkau minta? Kamu bisa jadi pekerjanya. Mengapa minta lagi orang untuk bekerja? Mengapa cari lain? Kamulah orang yang untuk bekerja, yang maksudnya saya sampaikan. Tapi murid-muridnya tidak memahami yang disampaikan. Sekali lagi saya mengulang, coba perhatikan di sana, mengulang bagian firman Tuhan ini yang kita baca. Bahwa Yesus mengingatkan, bagaimana kamu bisa panen di masa yang sulit? Saya katakan sebagai seorang petani mungkin ya wajar kalau dia panen di masa panen pada masa panen yang baik. Tetapi bagaimana dia bisa panen tidak pada masa untuk menanam, tidak pada masa untuk harusnya panen?
dia sudah panen. Saudara, ini yang perlu kita pikirkan saat ini. Saya tidak berbicara dengan rumus pertanian saja, tetapi kita melihat konteksnya di akhir-akhir ini dikatakan di sana. Yesus mau dikatakan, bukan hanya bisa melihat orang itu yang mau percaya kepada Tuhan, bukan hanya mujizat yang terjadi. Jiwa-jiwa ini ditarik, dibawa dikatakan untuk kepada Tuhan. Itulah tugas sesungguhnya kita. Ladang sudah menguning di sekitar kita. Layakkah kita katakan sama Tuhan, aku siap menjadi pekerja? Tuhan katakan, mintalah kepada Tuhan supaya dikirimkan seorang pekerja-pekerja untuk memanen padi yang sudah menguning atau gandum yang sudah menguning. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayat 14 berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya dan bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku mengenal aku. Saudara bayangkan, kalau kita benar-benar milik Tuhan, Tuhan kenal kita, Yesus mengenal kita dengan baik, dan kita sebagai domba pun mengenal siapa Tuhan yang sebagai gembala kita. Bisa jadi murid-murid hanya tahu Yesus mengenal mereka, tetapi mereka tidak mengenal sekalipun mereka ada di sana. Ini yang dikatakan di sana, mengapa mereka tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan pada saat itu. Mengapa mereka tidak bisa melakukan panen pada waktu itu. Dan sedangkan di sekitar mereka tuayan sudah menguning. Dan Yesus berkata, mintalah kepada Tuhan pemilik ladang itu supaya diberikannya kepadamu pekerja-pekerja. Bukankah saya dan saudara adalah pekerja-pekerja Tuhan? Bukankah saya dan saudara adalah teman-temannya Tuhan, rekan-rekan sepelayanan Tuhan, bahkan murid Tuhan, dan kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan? Mengapa kita meminta lagi kepada Tuhan menjadi seorang pekerja, dan kita lah orang yang jadi pekerjanya Tuhan? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menjadi seorang penuai, dikatakan oleh karena ladangnya sudah menguning, itu mungkin merupakan hal yang biasa. Ketika ada ladang kita dan mulai harusnya panen, kita memanennya, itu wajar. Tetapi bagaimana kita bisa dikatakan di sana menuai di masa paceklik? Apa yang dipanen? Saya berbicara bukan pertanian, saya katakan istilah yang digambarkan dalam ilustrasi ini tentang pertanian. Kita berbicarakan konteks kita sekarang, bagaimana kondisi kita akhir-akhir ini. Masihkah kita bisa panen, memenangkan jiwa, membawa jiwa bagi Tuhan di masa paceklik ini? Saya menggunakan istilahnya penuai di masa paceklik dalam firman Tuhan ini. Di masa-masa pandemik ini, adakah niat kita? Adakah di hati kita mau membawa orang percaya kepada Tuhan? Adakah kerinduan-kerinduan lagi kita beberapa tahun yang lalu? Kerinduan semangat-semangat untuk mengajak orang beribadah. Semangat-semangat untuk mengingatkan orang untuk mencari Tuhan. Atau kita terkungkung merasa nyaman, membuat pembelaan diri kita duduk, dan kita tidak memikirkan orang lain. Mungkin Tuhan katakan, pergilah minta kepada Tuhan pemilik ladang itu supaya dikirimkannya pekerja-pekerja untuk menjadi bekerja di ladang dan menuai ladang yang sudah menguning. Apakah kita tidak tahu? Tuhan tidak tahu juga bahwa kita adalah bisa menjadi teman, saya kata-kata dia, menjadi pekerjanya Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan di sana, apa yang membuat orang tidak bisa menjadi penuai Kristen di masa paceklik atau di masa-masa sulit sekarang ini? Saya ingin mengajar kita. Pertanyaan saya lagi dikatakan, apa yang membuat orang, dikatakan di sana, tidak bisa menjadi penuai Kristus di masa paceklik atau di masa-masa sulit seperti sekarang ini? Yang pertama, saya ingin menyampaikan itu. Yang pertama adalah dikatakan, karena mereka tidak adanya simpati dan empati terhadap tuayan dan ladang di sekitarnya. Sekali saya ulang pertanyaan saya pada pagi hari ini. Apa yang membuat orang Kristen tidak bisa menjadi penuai Kristus di masa paceklik atau di masa-masa sulit seperti sekarang ini? Yang pertama, katakan sana, karena mereka tidak adanya simpati dan empati terhadap tuayan dan ladang yang ada di sekitar kita, ladang yang sudah menguning di sekitar kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menegaskan kepada kita dalam Matius 9 ayat 36. Ini dalam bahasa
Alkitab sehari-hari saya membaca seperti ini. Waktu Yesus melihat orang banyak itu, ia kasihan kepada mereka, sebab mereka kebingungan dan tidak berdaya, seperti domba yang tidak punya gembala. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan melihat orang-orang yang datang, yang membutuh pertolongan kepadanya, dikatakannya, ada belas kasihan Tuhan kepada mereka, sebab mereka kebingungan, dikatakan tidak berdaya, seperti domba yang tidak punya gembala. Karena memang waktu itu ada banyak gembala-gembala yang memimpin domba. Dan kalau gembalanya tidak ada, maka dombanya pun tidak akan tahu ke arah mana mereka berjalan, ke arah mana mereka akan tuju, dan dibawa kemana mereka. Itu sebab Tuhan katakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengapa saya katakan tidak adanya simpati dan empati terhadap, dikatakan, ladang atau tuaian yang sedang siap untuk dipanen. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan di sana. Apa yang menjadi dikatakan di sana kalau kita membaca, Yesus kata, mengapa Tuhan katakan dalam pembacaan kita? Mengapa orang harus simpati? Mengapa Yesus katakan di sana, Yesus harus simpati terhadap orang-orang itu? Apa sih simpati? Kalau kita melihat arti daripada simpati dikatakan di sana, ikut merasakan kesedihan seseorang. Tuhan Yesus begitu melihat orang yang butuh ditolong, melihat orang yang bergumul perlu keselamatan, melihat orang yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Ada simpatinya terhadap mereka. Mereka merasakan, Yesus merasakan bagaimana mereka butuh, merindukan yang sakit disembuhkan, mujizat terjadi bagi orang pada saat itu. Tetapi ketika mereka mendapat kesembuhan, sudah disepulihkan kesehatan mereka, tetapi mereka tidak tahu mau kemana. Ini yang Tuhan katakan, dia Tuhan masalah belas kasihan, dikatakan di sana, kasihan terhadap mereka. Saudara, orang dikatakan di sana, ada banyak orang pada saat itu dikatakan, Tuhan katakan, Yesus menjadi empati terhadap mereka. Saya katakan tadi, tidak adanya simpati dan empati terhadap tuaian yang atau ladang yang sudah menguning. Itu sebabnya Tuhan berbicara betapa banyaknya dan besarnya ladang yang sudah menguning ini, tetapi pekerja-pekerjanya tidak ada. Tuaian ini siap untuk dipanen, ada masanya. Dikatakan kalau sudah waktunya harus panen, tidak dipanen dia akan rusak dan tidak bisa lagi dimanfaatkan. Yesus mengingatkan seperti itu. Empati dalam arti dikatakan rasa haru atau iba terhadap orang-orang di sekitar kita. Dia melihat betapa hilangnya orang, betapa tidak ada arahnya jalan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yesus merasa kasihan. Yesus merasa simpati terhadap mereka. Yesus empati terhadap mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita tidak ada lagi sifat atau kerinduan, simpati dan empati dengan sekeliling kita, itu berarti kita belum memiliki Tuhan yang sesungguhnya. Saya sekali berani katakan. Ketika kita melihat di sekitar kita tidak ada kerinduan kita untuk memenangkan, untuk menolong orang, memberi pertolongan kepada mereka. Jika mereka pertolongan membutuh Kristus, kita tidak menyampaikannya. Yakobus pasal yang keempat ayat 17 berkata, jika kau tahu kamu harus berbuat baik, tapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa orang Kristen dikatakan tidak bisa atau kehilangan simpati dan empati untuk memberitakan Kristus kepada setiap orang? Sekali lagi saya buat pertanyaan. Mengapa orang Kristen dikatakan tidak bisa atau kehilangan simpati dan empati untuk memberitakan Injil kepada orang lain, untuk membawa dan menolong orang lain yang ada di sekitarnya? Yang pertama dikatakan ada yang seperti ini. Mengapa mereka tidak ada? Dikatakan tidak adanya simpati dan empati terhadap tuaian yang ada di sekitarnya. Yang pertama dikatakan, sebagian anak Tuhan merasa cukup sudah diselamatkan saja dan tidak ada kerinduan lagi untuk menyaksikan Kristus kepada orang-orang di sekitar. Gak apa-apa, yang selamat ya saya. Gak pusing dengan orang lain. Masa bodoh dia mau selamat atau tidak. Tidak ada kita berpikir bagaimana membawa orang kepada Tuhan.
Tidak ada perasaan hati kita untuk mengajak orang datang kepada Tuhan. Kita tahu mereka tidak beribadah, sedangkan kita tahu dia anak Tuhan, tapi kita tidak mengingatkan mereka untuk datang beribadah. Simpati kita hilang, empati kita hilang. Betapa Yesus berkata, mengapa murid-murid tidak melihat itu, tidak memperhatikan itu. Yesus katakan, tuaian sudah banyak, cukup besar, tapi pekerja sedikit, karena murid-murid tidak simpati dan empati dengan orang-orang di sekitar. Yang kedua dikatakan di sana, mengapa orang kehilangan simpati dan empati, tidak bisa melakukan tugasnya untuk memberitakan firman Tuhan, memenang bawa jiwa kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, sebagian anak Tuhan yang visinya bergeser, yang tadinya berpikir untuk memenangkan semangat, untuk memenangkan jiwa, membawa keluarga kepada Tuhan, visinya sudah bergeser. Mereka merasa sudah nyaman, merasa sudah mungkin cukup. Mereka tidak lagi berpikir dengan orang lain. Kami memikirkan tentang diri sendiri, keluarga kami, pekerjaan kami. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan hari ini mau datang kepada kita dan berkata, lihat di sekitarmu tuaian cukup banyak, sudah menguning tuaiannya. Minta kepada Tuhan pemilik ladang itu supaya dikirimkan pekerja-pekerja. Bukankah kita ini pekerja Kristus? Bukankah saya dan saudara ini adalah murid Kristus? Mengapa kita meminta lagi? Dan kita mungkin seharusnya kata, Tuhan, ini aku. Saya mau jadi pekerja. Di tangan saya ada alat untuk memotong gandum itu. Ada alat di tangan saya. Jika alat itu kita tidak gunakan, itu berarti kita kehilangan visi. Kita sudah tidak ada misi yang harus kita kerjakan. Mengapa orang bisa kehilangan? Dikatakan kehilangan simpati dan empati untuk memberitakan, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang ketiga dikatakan hal yang sangat halus adalah ada sebagian orang Kristen yang berkata demikian. Tuhan berkata, cukuplah, dikatakan sini. Cukuplah melalui perbuatan baik saja. Hal ini membuat mereka jadi statis, tidak bergerak untuk menjadi penuai Kristus. Dikatakan, mungkin ada yang berkata, ya cukup sudahlah. Kita akan berbuat baik, sudah baik. Saya bisa menolong orang, cukup. Bukan sampai di situ Tuhan katakan. Tahu pekerja menjadi seorang pekerja di ladang, bukan hanya memotong gandum. Mereka tidak hanya memotong, tetapi hasil potongannya mereka bawa ke lumbung. Dan jika memungkinkan mereka akan menggiling, menghancurkannya, sehingga menghasilkan biji gandum yang siap untuk dimakan. Saudara, betapa Tuhan berbicara sangat detail. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Bagaimana kita bisa menuai di masa paceklik ini, Tuhan? Bagaimana Pak kami bisa menuai kondisi seperti ini? Justru dengan seperti ini Tuhan mengizinkan kita masuk di ranah ini dalam masa-masa pandemik ini, masa-masa yang sulit ini. Masih adakah di hati kita kerinduan di hati kita yang dulu punya misi yang luar biasa untuk mengajak orang datang kepada Tuhan? Yang ketiga dikatakan, yang keempat dikatakan di sana, mengapa orang kehilangan simpati dan empati untuk melakukan tugas membawa jiwa kepada Tuhan? Yang keempat dikatakan, sebagian anak Tuhan melupakan akan tugas amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20, dan masih banyak lagi. Ada sebagian orang sekarang mikir untuk menyampaikan firman pun tidak, apalagi mikir untuk pelayanan. Dia katakan, ya cukup kita datang duduk di rumah dengan firman Tuhan yang disampaikan. Ini kan lagi ibadah dari rumah, bisa. Mau dengar khotbah dari manapun bisa. Pertanyaan saya, sudahkah kita melakukan tugas kita sesungguhnya yang misi, visi dan misi Tuhan melalui diri kita untuk membawa jiwa? Bukankah hari Tuhan berbicara kepada kita, lihat di sekitarmu, tuaian sudah banyak sekali, mau panen ada di sana. Kamu pekerjanya, mau tidak untuk mau menjadi pekerja Tuhan? Masa minta lagi Tuhan kirimkan pekerja-pekerja sehingga bisa untuk bekerja untuk menuai tempat ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menjadi seorang penuai Kristus tidak terikat dengan apa? Musim panen atau masa paceklik. Sekali lagi, menjadi seorang penuai Kristus
tidak terikat dengan musim panen atau musim paceklik. Dimanapun kita berada, dimanapun kita menempatkan diri kita, kita akan tetap punya potensi untuk memberitakan firman Tuhan akhir-akhir ini. Semua fasilitas didukung sekarang. Kita duduk, bisa kita mengirimkan berita tentang ayat firman Tuhan kepada orang lain, menguatkan orang lain melalui apa yang kita punya. Saudara, bukankah juga itu alat, sebagai alat dalam tangan kita yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi seorang pekerja di ladang Tuhan? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, lihat di sekeliling kita akhir-akhir ini ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan, ada banyak orang kehilangan arah tujuan, dan ada banyak orang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Saya percaya kita harus setuju dengan kata Tuhan juga. Lihat di sekitar, ladang sudah menguning, tuai yang cukup banyak, pekerja sedikit. Bolehkah kita berkata, Tuhan, kirimkan pekerja, biarlah mereka jadi pekerja untuk memenangkan jiwa? Bukankah kita ini murid Tuhan? Bukankah kita ini pekerja Tuhan yang Tuhan mau pakai pada hari ini? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang kedua, saya ingin mengatakan kepada kita, bagaimana cara supaya kita bisa menjadi penuai Kristus di masa paceklik dan masa-masa sulit sekarang ini. Yang pertama tadi saya katakan, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi penuai di masa paceklik ini. Yang pertama, tidak adanya dikatakan simpati dan empati terhadap tuaian atau ladang di sekitar kita. Yang kedua, dikatakan di sana, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi penuai Kristus di masa paceklik dan di masa sulit seperti sekarang ini. Yang kedua dikatakan, kita harus memiliki hati, memiliki mata, memiliki tangan dan kaki seperti Kristus. Sekali lagi, saya mau ulangi. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi penuai Kristus di masa paceklik dan di masa sulit seperti ini? Yang kedua, saya katakan lagi, kita harus memiliki hati, memiliki mata, memiliki tangan dan kaki seperti Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak berbicara kita kehilangan salah satu organ di tangan kita atau kaki kita, tapi betapa indahnya ketika kita melihat seperti cara Tuhan melihat, ketika kita punya hati seperti hati Tuhan pada saat itu, ketika kita punya tangan seperti tangan Tuhan untuk menolong orang, ketika kita punya kaki kita berjalan untuk mengajak orang lain. Ini yang maksud saya. Saya katakan tadi, kita harus memiliki hati, memiliki mata, tangan, dan kaki seperti Kristus. Ini yang Tuhan ingatkan ketika saya membaca firman Tuhan ini. Itu sebabnya Tuhan katakan, mintalah kepada Tuhan yang pemilik ladang itu, dikatakan pemilik tuaian, supaya diberikannya kepadamu seorang pekerja. Saudara, betapa dalam arti yang Tuhan katakan pada kita pada pagi hari ini. Sebenarnya Tuhan katakan, kamu sudah punya tangan, kamu punya kaki, kamu punya mata dan punya hati. Mengapa engkau tidak melihat bahwa di sekitarmu ini ada ladang-ladang yang menguning, ada tuaian-tuaian yang harus dituai? Mengapa itu tidak ada? Karena mungkin saya katakan tadi alasannya, kita merasa cukup, tidak perlu orang lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 37 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, panen banyak, tetapi penuainya hanya sedikit, 38. Sebab itu mintalah kepada pemilik kebun itu supaya mengirim penuai untuk apa? Panen itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun murid-murid melihat langsung betapa banyaknya mujizat yang Yesus lakukan dalam setiap pelayanannya, Yesus melihat betapa banyaknya tuaian-tuaian telah menguning di sana. Tetapi apa yang terjadi? Yesus katakan, kamu tidak punya hati, kamu ini punya tangan, punya kaki, dan punya mulut ataupun punya mata, tetapi kamu tidak melihat seperti aku melihat. Mintalah kepada Tuhan yang pemilik tuaian itu, supaya dia mengirim. Betapa berbahayanya
Kita melihat di sekitar kita ada yang harus kita tolong, ada yang harus pelayanan yang kita bantu, ada orang jiwa-jiwa yang harus dibawa kepada Tuhan. Baru kita pada Tuhan kirim untuk mereka orang. Dan kita tidak berkata, ini saya Tuhan. Seperti Yeremia dikatakan, Tuhan ini aku utus laku. Dan aku mau menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Seberapa banyak kita yang hadir mendengar firman Tuhan ini, berkomitmen berkata kepada Tuhan Yesus hari ini, Tuhan ini aku, utuslah aku menjadi pekerja di ladang Tuhan yang sedang menguning ini. Atau utus aku di masa-masa paceklik ini, di masa-masa sulit ini, pakai aku, pakai keluargaku, pakai semua yang aku punya, dan aku mau melakukan sebagai pekerja yang Tuhan mau utus, yang ada alatnya di dalam tanganku, yang aku gunakan untuk membawa orang memanen tuaian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus dikatakan di sana telah memberikan kepada kita alat untuk menuai. Apa itu? Ada kebenaran, ada kompetensi yang kita miliki. Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Jika kita tidak menggunakan alat yang sudah Tuhan berikan kepada itu, pada akhirnya alat itu bisa bekarat. Kata saya bukan bekarat, tidak bermanfaat, tidak digunakan. Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita. Pakailah karuniamu. Jika kau punya karunia, talenta untuk bisa menolong orang lain, lakukan pertolongan pada orang lain. Jika kau bisa memberi bantu orang lain, jika kau untuk melayani lewat apapun pujian, lakukan apapun yang kau punya, lakukan itu. Katakan, Tuhan ini aku punya menjadi alat dalam tangan Tuhan. Ini aku mau siap untuk menjadi pekerja dalam tangan Tuhan. Masalahnya adalah, apakah saya dan saudara memiliki mata? Ini betul, kita punya mata, tetapi tidak seperti mata Kristus. Memiliki hati, tetapi tidak memiliki hati seperti hati Kristus. Kita memiliki tangan hari ini, tetapi kita tidak memiliki tangan seperti tangan Kristus. Kita punya kaki, tetapi kita tidak punya kaki seperti kaki Kristus. Mengapa? Tuhan selalu katakan, mana pekerja-pekerja yang aku mau pakai? Mana tangan-tangan yang mau rela untuk menolong orang lain, membantu orang lain? Mana hati-hati yang merasa empati, merasa simpati dengan orang-orang di masa-masa paceklik ini, yang butuh pertolongan kita? Atau kita berbalik dan merasa diam dan merasa nyaman? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya Matius pasal yang ketiga dikatakan 35 dikatakan di sana. Sebab itu Tuhan berkata, karena itu mintalah kepada ayat 38 dikatakan, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bukankah kita hari ini Tuhan sedang meminta, aku sedang meminta kepada Bapa, kamu adalah pekerja-pekerja itu. Mari bekerja di ladang. Mari lihat di sekitarku. Engkau adalah. Kalau kita tidak memiliki hati, dan kita tidak memiliki mata, tidak memiliki tangan seperti tangan Kristus, kaki seperti Kristus, kita akan kehilangan kesempatan untuk memanen dalam masa-masa paceklik. Saya gunakan istilahnya. Kita kehilangan momen-momen kesempatan ketika orang lagi tidak punya berdaya, tidak mampu. Mereka mau kemana seperti domba yang kehilangan gembalanya, katakan firman Tuhan. Mereka tidak tahu arah tujuan, ke arah mana mereka pergi. Katakan, Tuhan hari ini, aku adalah pekerjamu. Aku adalah siap untuk menjadi penuai-penuai di masa paceklik ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Tuhan Yesus sedang menanti pekerja-pekerja yang mau bekerja sebagai penuai Kristus di masa paceklik ini. Adakah yang mau berkata kepada Tuhan Yesus, aku mau menjadi pekerja-pekerja, dan aku mau menjadi pekerja-pekerja Kristus di masa paceklik ini? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi penuai Kristus di masa paceklik atau di masa-masa sulit sekarang ini? Saya selalu katakan tadi, kita harus memiliki hati, mata, tangan, dan kaki seperti Kristus. Tidak ada cara lain. Lihatlah di sekitar kita. Apakah engkau simpati terhadap mereka? Apakah engkau empati terhadap mereka? Apakah engkau punya hati melihat mereka dengan secara Tuhan melihat di sekitarnya? Apakah kita punya mata
untuk memperhatikan sedetil mungkin kebutuhan-kebutuhan orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Kita punya tangan, kita punya kaki. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menjadi penuai Kristus di masa pandemik ini. Yang pertama tadi saya mengulanginya, kita harus memiliki sifat simpati dan empati dengan tuaian yang sudah ada. Yang kedua, kita harus memiliki hati, memiliki mata, memiliki tangan, memiliki kaki seperti Kristus. Barulah kita bisa dikatakan menjadi penuai di masa paceklik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu. Kami sudah mempelajarinya. Bahkan kami sudah mendengar penyampaian firman Tuhan ini. Keterbatasan hamba-Mu untuk menguraikannya. Ada Allah Roh Kudus yang menolong jemaat, memampukan siapapun dimanapun mendengar firman Tuhan ini disampaikan. Biarlah mereka dalam kondisi-kondisi masa sulit seperti ini, kami mau menjadi seorang penuai di masa paceklik ini. Kami diingatkan seperti cara Tuhan. Kami memiliki simpati dengan orang di sekitar kami. Kami empati dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, lihat yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan pertolongan. Kami juga mau memiliki hati seperti hati Kristus, memiliki mata seperti mata Kristus, memiliki tangan seperti tangan Kristus, dan memiliki kaki seperti kaki Kristus. Tuhan, hamba berhenti untuk berbicara. Allah Roh Kudus tetap meneguhkan berita firman Tuhan ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, diberkatilah kita dimanapun kita berada hari ini. Dan aktivitas kita ingat, kita harus menjaga kesehatan, kita harus mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah kepada kita semua. Amin.